setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan. Setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Sekali lagi, ku tetap setia melayanimu. Yes Lord. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore yang indah ini. Kami percaya pertemuan kami diberkati Tuhan. Bukan karena acara, program, fasilitas, pembicara. Tapi kami tahu karena Tuhan ada bersama kami. Itu cukup dan satu-satunya alasan untuk kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati pertemuan ini. Sekarang waktunya Engkau berbicara, nyatakan hati dan kerinduanmu. Hamba-Mu yang terbatas, yang tidak memiliki apapun, hamba boleh ada di sini, ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, biar keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu itu tidak menghalangi untuk Engkau menyapa kami. Engkau berbicara, karena kami tahu bahwa bagi-Mu yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kami doakan atau pikirkan. Sebab kuasa-Mu memang kuasa yang tidak terbatas. Terima kasih Engkau ada di sini. Sampaikan hatimu Tuhan. Hamba berdoa sementara firman disampaikan. Biar kami tidak sekedar mendapat informasi, tapi ada pewahyuan yang datangnya dari Tuhan. Sebab kami tahu where there is no revelation, the people cast off restraint. Kami sadar tanpa pewahyuan, kami tidak akan bisa tajam dalam kehidupan. Bersuaralah Tuhan. Hamba berdoa sementara firman-Mu disampaikan. Kuatkan setiap kami, tegakkan kami yang goyah, untuk kami tetap semangat melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih, sekali lagi urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu keagungan, kejayaan, bagi-Mu segala-galanya, demi nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap dengar dan melakukan firman, mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Ya, shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk kepercayaan saya boleh ada di pertemuan para pelayan ya. Jadi thank you Pastor Cahya ya, ini mungkin pertama kali atau mungkin pernah ketemu, saya juga lupa ya. Jadi Bro Julius kontak saya sekian saat yang lalu. Kemudian ya anugerah Tuhan hari ini memang saya bisa, jadi saya berkata oke, dalam anugerah Tuhan saya akan datang untuk ada di gereja ini. Gereja ini saya lewat ya sering ya, karena sering lewat saja sih ya. Sebab gak jauh dari sini dulu ada nasi goreng enak itu di sana ya. Nah, saya gak tahu ya, udah pindah kemana saya gak tahu. Tapi ya saya sudah gak makan gorengan, apalagi penggorengannya. Jadi ya sudah sekian tahun gak tahu rasanya nasi goreng kayak apa. Ya, jadi yang bikinkan nasi goreng paling anak saya, itu pun khusus buat bapaknya. Nah, terima kasih Pastor Cahya. Ya, ternyata beliau adik dari orang yang saya kenal cukup lama, Ibu Susi dan Pak Karnadi. Jadi mirip sih wajahnya ya, cuman memang beda posisi saja ya.
Oke, ya saya dikasih tema hari ini adalah tentang inisiatif dalam pelayanan. Nah, tapi begini, saya coba akan sharingkan ini tanpa menggurui Bapak Ibu tentunya. Ada beberapa hal yang harus kita mengerti ya untuk kita sadar bahwa kita ini memang harusnya punya inisiatif dalam pelayanan. Dan inisiatif sebetulnya jangan dipaksa dari luar. Karena itu namanya terpaksa. Ya kayak orang itu kalau kerja dipaksa itu kerja paksa. Itu namanya kerja rodi nanti kayak zamannya Daedalus kan waktu membuat jalan Pantura dari Anyer sampai Jakarta sampai Anyer sampai mana itu Panarukan ya kan. Nah kita nggak begitu sebab semua yang lahir dari keterpaksaan itu percuma. Ya jangan paksa orang melayani karena percuma. Ya jangan karena percuma. Semua yang tidak lahir dari pengertian itu kita tidak akan kuat. Makanya saya ingatkan kekristenan jangan atas dasar hanya semangat saja. Semangat boleh, tapi kalau tidak punya pengertian nanti ya contohnya banyak kayak Petrus. Petrus itu kurang semangat apa? Semangat, nggak disuruh bicara dia bicara, ya kan? Tuhan tidak suruh dia bicara loh, dia bicara. Misalnya ya di Last Supper itu perjamuan terakhir, Tuhan berkata, aku sebentar masuk Yerusalem Betfage nanti ditangkap, kemudian mati, disiksa, dianiaya, disalib, hari ketiga bangkit. Ya, dia langsung bicara kan. Petrus berkata, Tuhan kalau engkau mati, aku mau mati bersamamu. Ya, wah mantapnya luar biasa. Tapi tahu nggak, same day, hari yang sama, beda berapa jam saja. Ya lokasinya nggak jauh, sekian ratus meter dari lokasi Last Supper itu ke rumahnya imam besar itu kan. Ya memang jalanannya agak naik. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel ya, itu kalau kita ke gereja ayam berkokok udah kelihatan lah sekian ratus meter. Same day loh, nggak berubah hari. Dalam hitungan waktu sekian jam saja, dia bisa berubah jadi penakut. Ya kita tahu ya. Semua murid bersembunyi di dalam perahu ketika terjadi badai. Satu-satunya orang yang berani keluar dari perahu. Padahal dia nelayan. Dia tahu resikonya kalau orang berjalan di atas air pasti tenggelam. Dia nelayan kok. Dia tahu kan teori semua yang ada di danau. Tapi semangat. Dia berkata, suruh aku berjalan di atas air. Dia sempat loh. Sekian detik saja tiba-tiba berubah. Ya, jadi modal semangat dengan kekuatan sendiri kalau tidak diimbangi dengan pengertian nanti berat Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin mengajak kita coba mengerti beberapa hal supaya ini mengklik saudara punya inisiatif di pelayanan. Karena inisiatif itu harus lahir dari itu passion, dari desire, dari kerinduan. Ya, orang kalau jatuh cinta Bapak Ibu, ya ampun. Ya, cinta itu pemberani kan. Oh ya. Dia akan korbankan apa saja, ya. Jadi cinta itu memang pemberani. Cinta itu selalu akan cinta itu akan selalu memberi dari dalam. Ya kita tahu kan. Orang kalau jatuh cinta kan wow, ya sampai ada orang berkata, ya cinta buta katanya. Cuman anak muda sekarang menyangkal, memang cinta buta tapi tidak tuli. Jadi bisa bedakan mesin jazz sama Mercy, dia bisa bedakan. Anak muda sekarang berkata begitu kan. Kalau yang generasi saya kan, ya Pak Cahaya juga ya, cinta itu buta katanya. Love is blind. Tapi mereka ngomong, tapi kan gak tuli pastor. Sebab kita bisa bedakan mesin bunyi jazz atau Mercy New Ice gitu ya. Jadi mereka tahu itu. Nah, maksud saya begini, cinta itu memang pemberani. Cinta itu kan memang akan membuat orang punya inisiatif. Cinta itu akan menggerakkan orang berapapun harga yang harus dia bayar. Makanya kalau kita tidak punya inisiatif pelayanan, sebenarnya begini, kita ini mengasihi Tuhan atau tidak? Itu saja kan sebetulnya. Coba mau berteori apapun. Ya, so dalam kasih itu kita itu akan begini, akan pakai semua strategi. Yang penting kita menyenangkan orang yang kita kasih. Coba kan? Ya dong, coba. Saya dulu ngapelin istri saya. Itu 3 jam naik motor. Balik lagi 3 jam. Jadi total 6 jam bolak-balik. Coba. Nyampe di sana ya ngobrol saja orang pacaran. Ngobrol apa saja. Makanya saya kalau lihat orang di kafe diam-diaman pasti sudah nikah. Ya kan? Laki perempuan kalau di kafe diam-diaman. Oh itu pasti nikah. Udah nikah. Kalau lagi pacaran. Marketingnya jago.
Ya pokoknya ngobrol terus. Padahal ngobrolnya nggak jelas juga kadang-kala ya. Lucu aja penjual gorengan ada menu baru apa. Chrisye punya album apa. Chrisye lah. Zaman dulu kan Chrisye ya. Kalau sekarang ya lain lah ya. Taylor Swift atau kemudian siapa lagi lah. Malah siapalah ya. Yang baru-baru saya nggak terlalu BTS atau siapa ya. Nah maksud saya begini. Orang itu kalau punya kasih ya ampun. Ya. Itu kerelaannya kuat dari dalam. Nah, saya ingin memberi kita pengertian betapa Tuhan itu luar biasa punya rencana indah buat setiap kita. Ya, nah Alkitab itu kalau Bapak Ibu baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu ada 3 narasi besar. Kalau isi Alkitab kan ada 4 ya, penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kemuliaan. Nah, kemuliaannya dikembalikan kepada ide awal penciptaan. Ya, saya tidak akan membahas itu ya. Sebab ini jelas. Supaya kita tahu kita ini dari mana, tujuan kita apa, kemana kita akan pergi. Ya kan? Makanya kalau orang berpikir kekekalan, ya ampun, melayani itu Bapak Ibu. Akan semangat. Karena semua yang kita kerjakan di alam fana itu akan menggema di kekekalan. Makanya orang yang selalu berpikir kekekalan itu gampang memberi kontribusi di hidup yang fana ini. Ya, saya ulangi lagi, I repeat again ya. Ini bukan pernyataannya Mario Teguh loh, bukan. Nggak ada hubungan dengan dia ya. Nah maksud saya begini, orang itu kalau berpikir kekekalan, ujung kehidupan, itu pasti paling mudah dan rela untuk memberi kontribusi di hidup yang fana ini. Karena dia tahu bahwa ujungnya akan ada reward dari Tuhan. Itu yang disebut dengan bema. 2 Korintus 5 ayat 10 kan. Kita menghadap tata Allah. Di mana kita akan terima penghargaan dari Tuhan. Yaitu setelah rapture kan. Ya, epifanie dan parousia ya. Bapak Ibu bisa pelajari eskatologi itu. Nah, oke. Nah, saya ingin mengajak kita 3 narasi itu adalah ya, yang pertama bahwa Allah itu adalah raja yang kekal yang memerintah dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu narasi pertama. Jadi he is the king of kings. Ya, tampilkan Kejadian 1 ayat 1. Coba kita lihat ya. Multimedia kalau ada. Ya, Kejadian 1 ayat yang pertama. Boleh? Ada ya? Adalah, ini gereja kok masa gak ada Alkitab. Ya, maksudnya cuma tanya saja. Ada atau tidak? Ada kan? Ya, adalah. Ya. Cuman gak tahu nih komputernya jenis apa. Kok lama ya kayaknya ya. Kayak nyusun puzzle tadi kita. Malah lebih cepat kayaknya ya. Oke. Kejadian 1 ayat 1 belum ya? Oke. Ya, yang hafal yuk sama-sama saya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heavens and the earth. Nah, kata in the beginning pada mulanya itu kalau orang Ibrani baca udah langsung tahu dia raja. Karena ditulis dengan kata Bereshit. B itu di dalam, resit itu adalah leader, raja, kausa prima, penyebab semuanya. Ya, makanya semuanya karena Tuhan. Tuhan tidak diciptakan, dia sudah ada sebelum semuanya ada diciptakan karena dia. Ya, makanya itu Nietzsche itu, waduh, tokoh filsafat itu ngawurnya luar biasa. Dia berkata begini, dulu saking belum adanya pengetahuan, manusia itu ciptakan Tuhan. Nanti kalau pengetahuan makin bertambah banyak, Tuhan pasti hilang. Kenyataannya sekarang di tengah semua kemajuan yang luar biasa, orang mau kembali lagi kepada kehidupan spiritual yang kuat. Cuman sayangnya jangan senang dulu. Orang sekarang spiritual tapi nggak rohani. Karena spiritualnya hanya mau menyenangkan diri sendiri. Kan paling enak kan di gereja kan, nyanyi kita senang, dengar khotbah yang menyenangkan. Wih, enak kan. Tapi nggak rohani. Nah, itu perlu diskusi lebih lanjut lah. Tapi jangan tanya ini ya, karena saya tidak akan membahas ini Bapak Ibu ya. Nah, ya kan, Nietzsche kan dulu tokoh filsafat berkata, karena pengetahuan gak maju, orang dulu kan katanya gak pinter-pinter belum seperti sekarang. Ya makanya mereka ciptakan Tuhan, makanya Tuhan itu diciptakan. Nanti kalau pengetahuan kemajuan zaman terjadi semuanya serba elektrik dan computerized, orang akan berkata Tuhan gak ada lagi. Tapi kenyataannya sekarang banyak orang yang kosong butuh Tuhan. Ya kan? Nilai-nilai religius makin kuat. Ya kebangkitan agama kan lagi di mana-mana sekarang. Tapi sekarang banyak orang religius tapi nggak rohani. Bahkan yang paling bahaya kan
Yaitu religius dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Nah itu tuh ya udahlah, enggak usah dipikir terlalu rumit lagi Bapak Ibu ya. Tapi sekedar memberitahu saya aja. Nah saya kembali ke sini. Bahwa dia adalah raja. He is the king of kings. Dia raja. Makanya Bapak Ibu lihat ini Bapak Ibu. Kenapa kita harus melayani? Karena dia raja. Nah, nanti saya akan bahas ya. Makanya betul, jangan pemimpin pujian di sini berkata, kita yuk menyembah supaya diberkati. Ya saya harus beritahu, penyembahan itu tidak ada hubungan dengan berkat. Berkat itu hubungannya disalib. Karena disalib kutuk dikalahkan untuk digantikan berkat. Tapi kalau di area penyembahan itu adalah area perubahan karakter. Ya dong, saudara kalau ketemu raja, makanya kan orang sombong tidak bisa menyembah, tapi bisa menyanyi. Coba kalau saudara ke Keraton Jogja atau Keraton Solo. Kalau orang di area Sinuhun, itu para abdi dalam. Masuk ke areanya Sultan itu ngesot loh. Mereka kalau keluar, gak langsung berdiri petantang-petenteng. Mundur, gak boleh membelakangi. Ya, gak boleh pantatnya di depannya Sultan, gak boleh. Mundur, ngesot. Nanti kalau sudah gak kelihatan, baru mereka bisa berdiri. Ya kita gak harus begitu. Maksudnya kan, itu yang saya sebut bahwa kalau sudah di area raja, itu area serve, area melayani. Dia raja kok. Ya sayangnya orang sekarang kan anggap Tuhan hanya seperti kayak cosmic butler. Cosmic itu alam semesta, butler itu pelayan. Saudara pernah tahu ya di kerajaan itu kan ada para butler. Ada film Butler dulu ya. Ya biasanya orang-orang black people itu black man ya. Itu tuh ya jadi butler di kerajaan-kerajaan pakai apa sih kayak kain putih duduk atau berdiri maksudnya ya, tuannya makan kurang apa dia siapin kurang apa. Nah Tuhan itu dianggap begitu saja atau Tuhan disebut dengan the word terapis. Oh kamu sakit disembuhkan, oh kamu butuh ini. Tuhan itu kayak terapis saja, kayak itu kayak jagoan refleksi. Ya orang lupa dia raja, makanya kenapa ada neraka, kenapa ada kemiskinan. Orang kalau melanggar titah raja, pasti ada punishment. Ya, dia raja loh. Raja harus dilayani. Karena dia kreator, dia pencipta. Nah, itu kita harus kembali lagi ke situ, Bapak Ibu. Kalau kita menyadari ini, oh iya, dia raja kok. Lo mau apa? Memang dia raja. Dia pencipta kok. Kita miliknya dia. Waktu kehidupan semua milik dia. Nah itu narasi pertama. Narasi kedua adalah ini dia. Tuhan kita adalah kasih yang mau berfellowship dengan kita. Supaya kita kembali kepada hatinya. Ya kan? Makanya kenapa ada keluarga? Supaya mengekspresikan kasih Allah. Makanya sebetulnya gerakan LGBT itu kan pendirinya namanya Messianication. Orang Israel perempuan yang punya istri 3. Tujuannya adalah berkata, ini bukan soal HAM. Ini bukan soal hak asasi, ini adalah sebuah gerakan untuk menghapus keluarga. Sebab keluarga itu buat mereka adalah penghalang ya kebebasan daging. Sebab keluarga dianggap kaki tangannya Alkitab. Sebab kalau orang sudah berkeluarga tidak bisa selingkuh. Jadi gak asik kan? Ya pokoknya daging kan mau sama siapa saja. Pokoknya lakukan apa saja. Nah keluarga itu dianggap penghalang. Tapi keluarga itu kan institusi yang pertama. Bahkan saya berkata, the real church itu family. Gereja sesungguhnya itu ada di keluarga. Saya di keluarga tidak perlu pakai mimbar. Masa saya gotong-gotong mimbar untuk bicara sama istri saya? Enggak. Di keluarga istri anak saya melihat saya. Bagaimana praktek firman. Kan Bapak Ibu tidak kenal saya. Apalagi saya kan di mimbar. Kadang-kadang kan mimbar ini menghalangi orang siapa sesungguhnya dia. Makanya Tommy Tenney itu nulis buku God Chaser, Pemburu Tuhan. Pernah baca buku itu? Ya, saya begitu baca buku itu saya bertanya kritis. Saya tanya sama teman saya yang representatifnya dia kan suka dipanggil beberapa kali ke sini. Saya tanya kan di Pensacola ada orang lagi khotbah mimbarnya pecah. Saya tanya kenapa mimbarnya pecah? Teman saya jawabannya karena dia ngeroh-ngeroh. Terjadi lawatan yang luar biasa. Nah kenapa Tuhan melawat dengan cara mimbar pecah? Ya nggak tahu. Saya bilang jangan-jangan Tuhan nggak suka sama mimbar karena banyak orang bersembunyi di balik mimbar. Dia diem akhirnya.
Dia bilang ngomong sama kamu agak susah memang ya. Enggak lah, dia akhirnya jengkel, dan enggak jengkel kudus Pak. Ya bagus lah jengkel kudus ya. Enggak, saya enggak nyari-nyari apa teman deket kok. Jadi saya bilang ya itu tadi. Makanya saya bilang kan di keluarga itu paling sesungguhnya ketahuan semuanya. Makanya kalau gereja ini kan ada komsel saya yakin. Di komsel lah itu orang akan tahu semuanya. Ya kan? Nah itu kan di komunal kecil, di keluarga. Nah sekali lagi, Tuhan itu kasih. Dia mau begini, mau mengasihi kita. Dan dia mau salurkan itu. Dia mau ekspresikan itu dalam kehidupan kita. Supaya kita berfellowship dengan dia. Makanya saya ingatkan buat Bapak Ibu semua. Tuhan itu sangat menginginin kita. Lebih daripada apapun. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan itu menginginin kita lebih daripada apapun. Misal. Waktu Yesus baru dibaptis di sungai Yordan. Begitu keluar dari air. Dari surga terdengar suara apa? Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaan saya, Yesus sudah pelayanan belum? Belum. Dia belum menyembuhkan orang, memberi makan ribuan orang. Karena buat Bapa, Yesus tuh lebih penting daripada apapun. Supaya melekat sama dia. Makanya kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, saya tadi sudah katakan. Ini kekuatan tuh kita melayani itu udah nggak hitung-hitungan. Ya, saya dalam anugerah Tuhan mungkin tahun ini udah 40 tahun lebih pelayanan dalam anugerah Tuhan. Dalam anugerah Tuhan. Saya senang sekali sejak memang jadi endemik sekarang walaupun kita tetap prokes ya. Ya, saya bulan lalu udah tinggal 1 minggu di pedalaman. Dan itu environment saya. Saya putuskan untuk banyak turun. Ya, sebab memang betul Bapak Ibu. Saya berkata kalau kita itu mengalami sentuhan kasih Tuhan. Lain. Nah, oke. Narasi kedua adalah itu. Nah, narasi ketiga. Nah, nanti saya akan bahas beberapa hal ya. Narasi ketiga adalah begini. Tuhan itu memilih kita untuk kita terlibat menyelesaikan kehendaknya bersama-sama dengan dia. Nah, ini pelayanan. Jadi Tuhan memilih kita untuk kita itu dilibatkan, terlibat dalam proyeknya dia, rencananya dia. Sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Ya, nah dari apa yang saya sudah katakan tadi, beberapa hal tentang narasi ini ya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu isinya itu. 3 narasi besar ini. Ya itu gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa baca Mazmur 93 ayat pertama sampai 2. Tuhan itu raja yang kekal, yang pemerintahannya tak akan tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28. Sebab kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya. Kemudian kalau saudara baca ya narasi yang kedua itu tentang kasih misalnya. Tahu Bapak Ibu Matius 22. Itu perumpamaan raja yang mengundang semua orang untuk datang di perjamuan nikah anaknya. Ya, makanya Alkitab itu menurut salah satu orang berkata begini, Alkitab itu buku romansa di mana Bapak itu mencari calon pengantin wanita untuk dinikahkan sama anaknya. Ya, dalam tanda petik ya Bapak Ibu ya. Dan pernikahannya pasti, nggak mungkin nggak. Ya, Yesus dan gereja itu pasti menikah, tidak mungkin gagal. Ya, kan ada orang pacaran lama bisa gagal. Tapi kalau ini enggak, pasti ada pernikahan. Ya, ada perjamuan terakhir. Nanti maksudnya ada perjamuan dalam kerajaannya dia ya. Nah, yang ketiga saya tadi sudah katakan, Tuhan memilih kita untuk kita terlibat dalam rencananya. Ya, bacalah di berapa itu? Yohanes 15 ayat 16, coba lihat sebentar ya. Pasti hafal ayat ini. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Boleh? Multimedia tolong ya. Coba Yohanes 15 ayat yang ke-16. Coba lihat. Oh ya, saya belum kenalkan nama saya ya. Oh sudah ya, saya punya nama Rubin Ong, bukan Robin ya. Kalau Robin temennya Batman. Nah itu saya nggak ada hubungan sama Batman. Batman itu ada di ya DC ya, komik DC. Bukan Marvel ya. Saya hafal begitu. Karena penikmat Marvel juga sama DC saya ya. Nah itu. Ya ini.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang apa? Memilih kamu. Ganti dengan nama Bapak Ibu. Aku telah menetapkan Rubin supaya Rubin pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang Rubin minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada Rubin. Ganti nama Bapak Ibu personal. Karena Alkitab buat personal juga kan. Selain untuk komunal jemaat juga personal kita kan. Ya kan? Nah, dia memilih kita dan menetapkan. Kata menetapkan, katakan menetapkan. Itu yang bisa lakukan itu ya raja, penguasa. Kalau ketetapan itu tidak bisa dilanggar Bapak Ibu. Undangan beda dengan ketetapan. Ketetapan punya punishment. Ya kan? Saudara misalnya ada orang mengundang saya pernikahan ya. Ya itu kan undangan. Kalau saya nggak datang kan nggak apa-apa. Nggak ada hukum yang kemudian menghukum saya. Tapi kalau ketetapan pemerintah dilanggar, ya ada resiko. Loh, iya kan Bapak Ibu ya? Ada resiko. Makanya betul Bapak Ibu, kita mesti sadar ini. Bahwa Tuhan menetapkan kita untuk kita berbuah. Katakan berbuah. Ya, nanti kita akan baca Kejadian pasal pertama ya. Nah, Bapak Ibu berbuah itu ada tiga tingkatan. Berbuah lebat, berbuah tetap. Hidup harus berbuah. Ya, juga berbuah lebat. Dan juga berbuah tetap. Berbuah tetap itu anak-anak rohani yang kita hasilkan. Makanya buah sejati dari pohon pisang bukan buah pisang, tapi pohon pisang baru. Ya kan? Buah sejati dari pohon mangga bukan buah mangganya, tapi pohon mangga baru. Kalau hanya buah mangga dimakan habis punah. Makanya gereja harus pikirkan next generation. Kalau enggak nanti bisa punah gereja. Kalau Bapak Ibu lihat di Korea sekarang, aduh sedih. Tahun 90-an sampai 2000-an. Korea adalah itu kekristenan terbesar di dunia. Ya kan? Ya, almarhum Dr. Paul Yong Gi Cho itu kalau ibadah, minta ampun. Sekarang turun drastis. Ya, kita tidak salahkan. Karena memang kemudian generasi Korea ber-60% lebih kalau nggak salah. Itu memutuskan untuk tidak percaya Tuhan sekarang. Apalagi di generasi K-pop sekarang ini. Ya kan? Oh iya. Coba. Dan angka bunuh diri sekarang tinggi di Korea setelah Jepang. Jepang Korea bersaing untuk angka bunuh diri sekarang. Coba. Terakhir ini ada artis Korea bunuh diri lagi. Ya, coba. Nah itu, kita sedih. Karena memang betul. Makanya persiapkan generasi berikutnya. Jadi penting Bapak Ibu. Makanya berbuah tetap itu anak-anak rohani. Iya kan? Saya mau hebat kayak apapun di mimbar, nothing. Kalau saya tidak menghasilkan anak-anak rohani dalam kehidupan. Percobalah. Buat apa? Ya saya tidak mau mengejar ke sana Bapak Ibu. Oh iya. Kita tim udah putuskan ini sekian puluh tahun yang lalu. Kita tulis tentang buku pembapaan, tentang fathering pembapaan, tentang next generation, tentang pelayanan generasi, tentang gereja masa depan, bagaimana. Kita udah konsepkan udah puluhan tahun. Ya, nah oke, kembali lagi pada apa yang coba ingin saya sampaikan buat kita semua. Tuhan memilih kita untuk kita apa? Berbuah. Ya, Bapak Ibu pernah baca bukan perumpamaan, itu betul-betul terjadi ya. Maafkan saya salah tadi. Yaitu waktu Yesus lapar, dia ketemu pohon ara. Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Nanti Bapak Ibu baca ya. Jadi waktu lapar ketemu pohon ara. Rimbun, batangnya besar. Tapi ternyata tidak ada buah ara. Karena waktu itu belum musim buah ara. Jangan lupa ya, belum musim buah ara, ya tidak ada buah ara. Ya saya tanya, dijawab ya Bapak Ibu. Salahkan saya ya. Gak apa-apa salahkan saya. Kalau saya pengen buah durian, tapi waktu itu belum musim durian, yang salah siapa? Rubin Ong. Tidak apa-apa salahkan saya kan. Saya pengen buah durian, belum musim buah durian. Yang salah saya. Oke, saya pertanyaan yang kedua. Yesus pengen buah ara. Waktu itu belum musim buah ara. Yang salah siapa? Ayo. Tadi cepat sekali Rubin Ong. Ya, coba. Sekarang ya. Jangan dijawab ya. Memang saya juga tidak butuh jawaban. Enggak, Tuhan selalu benar. Tuhan itu ya dan amin kan. Tapi sebetulnya narasi itu memberitahu kita. Tuhan itu tidak mau buah kita musiman. Mut-mutan.
Tuhan mau setiap saat kita berbuah. Ada orang kan mut-mutan. Kalau lagi seneng pelayanan. Wong senyumnya saja berbanding dengan isi dompetnya kok. Tensinya berbanding dengan isi dompetnya. Ya, kalau dompetnya tipis, tensinya naik. Ya berarti Tuhan tidak mau mut-mutan begitu. Tuhan mau setiap saat kita berbuah. Ya kan? Nah, oke. Tuhan pilih kita untuk kita terlibat dalam rencananya. Nah, saya akan tarik beberapa hal. Ya, coba kita sebelumnya baca Kejadian 1 dah. Ayat yang ke-26 sampai 27. Ini ide awal kita diciptakan. Yang menciptakan adalah raja. Jadi, mengapa kita harus punya inisiatif dalam pelayanan? Karena ini, pengertiannya ini Bapak Ibu. Saya tadi sudah katakan, jangan hanya semangat yang membabi buta tanpa pengertian. Sebab seperti Petrus nanti. Semangat, tapi enggak punya pengertian misalnya. Makanya betul, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, baru Petrus berubah. Ya, oke. Nah, ini dia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, satu ayat lagi. Ya, satu ayat lagi, kita boleh baca sama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata berkuasa di situ, itu memakai kata asli namanya radah. Nah, radah itu adalah melayani. Jadi kalau diperas 3 ayat itu sebetulnya muncul kalimat ini. Dengan keserupaan dengan Kristus, kita itu akan berkuasa untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Nah, kata berkuasa di sini adalah radah, itu melayani. Makanya kita tidak boleh berkuasa atas orang lain, nggak boleh. Kita berkuasa mengelola semua yang Tuhan ciptakan untuk kepentingan bersama. Makanya betul, bagaimana orang bisa ikutin kita? Ya, kuncinya satu, keteladanan. Ya, makanya betul ya. Bahwa orang itu mengikut saya karena keteladanan. Ya, tidak boleh yang lain. Makanya kepemimpinan itu kan sebetulnya inspirasi karena keteladanan. Kepemimpinan definisinya adalah kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi oleh hasrat, yang dibangkitkan oleh satu visi, dihasilkan oleh sebuah keyakinan, dinyalakan pada tujuan ilahi. Kepanjangan ya, saya ulangi lagi. Oke. Kepemimpinan, leadership adalah begini, kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi hasrat menyembah Tuhan, dibangkitkan oleh satu visi. Waktu menyembah dapat visi, dihasilkan oleh faith, keyakinan, dinyalakan pada divine purpose, tujuan ilahi. Jadi totally leadership is talking about inspiring. Nah, inspirasi lahir dari mana? Keteladanan. Makanya sebetulnya orang di posisi mana saja, kalau dia punya teladan, dia akan mempengaruhi orang di sekitarnya. Nah, pelayanan itu keteladanan, Bapak. Oh ya, saya itu kalau lihat ada orang, nggak dilihat orang, tapi tetap semangat. Nggak perlu cari perhatian manusia. Ya, itu inspirasinya luar biasa. Di tengah sekarang orang pengennya punya panggung semuanya, kan nggak harus di sini, panggungnya lewat apa? Ya, sekarang kan Instagram, Facebook sudah jadi kuil, di mana orang pengen disembah di sana. Itu kan panggung semua. Sekarang orang semua punya panggung loh. Ngomong apa saja seenaknya. Ya, makanya saya tidak mau terpancing kadang-kala ya. Hati-hati loh Bapak Ibu. Jangan apa-apa copy paste, posting. Kita nggak ngerti apa yang kita dibahas apa. Cuman, asik ya ini kita sebarkan kemana. Hati-hati. Hati-hati banget. Ya. So kalau kita tidak betul-betul mengerti, ya itu tuh. Pengertiannya kuat. Nah, saya mengembalikan lagi supaya saya tidak kemana-mana karena saya punya waktu 45 menit. Ya, saya mau tetap on time. Nah, Bapak Ibu kembali lagi. Kata itu dalam keserupaan Tuhan itu mau kita berkuasa melayani. Untuk kita mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan. Nah, dari ayat ini saya akan tarik beberapa prinsip yang saya berharap ini jadi berkat buat kita. Jadi begini prinsipnya, kita ini ada dalam pemerintahan dan tata kelola kerajaan Allah.
Ya, kenapa kita perlu punya inisiatif? Karena kita sadar, kita ini ada dalam prinsip government and governance. Dua kata yang berbeda ya. Government itu pemerintahan, kalau governance itu adalah tata kelola dalam kehidupan. Nah, kita itu diciptakan kan sesuai, serupa dan segambar. Itu pakai kata selem kan, yang suka belajar pasti itu bahasa Hebrew. Selem itu adalah memang kudus, cemerlang. Ya bayangkan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, wah luar biasa. Nah, kembali lagi bahwa kita ini itu tadi, kita ada dalam pemerintahannya Tuhan. Kita ini wakilnya Tuhan, representatif dari kerajaan Allah sendiri di bumi. Ya kan, kita perwakilan Tuhan di bumi ini. Oke, nah karena kita ada dalam perwakilan Tuhan di bumi, makanya Tuhan itu kalau ngomong pemerintahan berarti bicara apa? Otoritas, ada kuasa. Ya kan, raja kan punya kuasa Bapak Ibu. Ya kan, manusia itu punya kekuatan yang sungguh-sungguh dahsyat. Nah memang manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kan kemudian Yesus lakukan itu. To buy back. Kita dibayar kembali. Ya makanya penebusan itu adalah to buy back kan. Itu istilah Pegadaian. Ya Pegadaian tahu ya Bapak Ibu ya. Nah saya tahu lah wajahnya beberapa ada yang punya pengalaman dengan ini. Nah saya punya sekali pengalaman dengan Pegadaian. Gara-gara mau nolong orang. Dulu kan saya pelayanan di Jogja, ada mahasiswa yang perlu ditolong karena tidak bisa bayar. Nah motor saya titipkan di Pegadaian. Begitu saya sampai ke pelayanan, anak-anak tanya, lu kok jalan kaki Kak Rubin? Motornya di mana? Nah bahasa saya, lagi disekolahkan supaya pinter. Nah itu bahasa Pegadaian itu ya. Sebab Pegadaian itu slogannya aneh, tapi menurut saya aneh juga sih. Mengatasi masalah tanpa masalah. Padahal masalah loh. Ya kan? Ya itu aneh, itu slogan paling aneh itu ya. Tapi ya itu kemudian saya tebus kembali. Nah kita itu begitu. Tapi setelah itu kita dimuliakan. Makanya kita dalam Yesus kita punya otoritas. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu gak usah takut. Dalam pelayanan itu ada otoritas. Ada otoritas. Otoritasnya kan ada dua ditulis. Yaitu eksosia. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa di sini eksosia adalah wibawa ilahi. Ya, ini tidak ada hubungan dengan gelar. Ini tidak ada hubungan dengan sekolah formal. Saya lihat ada orang-orang sederhana, penuh wibawa. Makanya orang kalau benar hidupnya berwibawa, walaupun tidak disukai. Di kantor nggak disukai, karena yang lain korupsi dia enggak, tapi berwibawa. Nah itu ada pada kita. Coba, Yohanes Pembaptis tegur Herodes Antipas gara-gara mengambil istrinya namanya Herodias, istri saudaranya Yohanes Filipus yang ada di Galilea. Ya, Herodes Antipas kan ada di Yerusalem. Oh, duitnya banyak, tentaranya lebih banyak daripada yang di Galilea. Dia ambil seenaknya istri saudaranya, langsung ditegur sama Yohanes Pembaptis. Tidak halal mengambil istrimu, istri saudaramu. Coba, orang benar itu berani. Berani karena benar. Ya, makanya orang kalau hidup dalam otoritas, ya ampun, memberi itu berani. Ya, memberi berani, bahkan memberi sudah jadi culture-nya dia. Culture tahu ya budaya. Budaya itu ini, sesuatu yang kita lakukan tanpa perlu berpikir lagi. Orang kalau berkorban memberi masih berpikir, berarti memberi belum jadi budaya. Budaya itu kan sesuatu yang kita lakukan, kita tidak perlu berpikir lagi. Dan budaya yang hebat adalah begini. Tidak perlu disampaikan, tapi orang melihat. Saya kalau pakai blangkon, dan kalau jalan permisi terus, pasti orang Jawa. Memang saya Jawa. Oh kalau yang dari daerah lain, tabrak saja. Ya mungkin ada yang begitu. Ya orang Jawa yang tabrak saja ada juga lah ya. Tapi maksudnya begini, kalau saudara ketemu orang yang permisi, pasti Jawa itu. Dan Jawanya spesial, mungkin dari Solo atau dari Jogja kan. Ya kan? Nah kalau saya pakai blangkon, ya udah Jawa pasti. Karena budaya itu tidak perlu dibicarakan, tapi orang bisa langsung lihat. Nah kalau orang melayani masih hitung-hitungan, berarti pelayanan belum jadi budaya. Belum jadi habit. Nah, bagaimana budaya dilakukan? Ketika orang hidupin prinsip-prinsip kebenaran. Makanya dalam kerajaan itu ada titah, yaitu firman. Nah, saudara itu harus hidup ini. Karena otoritas hanya datang waktu orang mempraktekkan firman. Nah, kalau tidak pernah praktek firman gimana?
Ya kan? Firman itu Tuhan sendiri kan. Saudara yang suka lihat film kolosal kerajaan China pasti tahu ya. Film-film kayak Samkok, kemudian apa lagi. Banyak lah ya. Saya nggak terlalu hafal lah. Mungkin Bapak Ibu lebih hafal dari saya. Itu tahu nggak Bapak Ibu? Kalau raja memberi titah, kan biasanya pasukannya itu pergi berhari-hari pakai kuda. Terus bawa maklumat raja. Ya kan? Bawa maklumat raja apa begitu. Itu begitu maklumatnya itu dibuka dan dibacakan. Reaksinya orang-orang rakyatnya apa? Bersujud langsung. Berlutut langsung. Oh iya berlutut. Karena seperti raja sendiri yang sedang berkata-kata. Karena memang itu suaranya raja. Itu memang idenya raja. Itu memang perintahnya raja. Makanya saya katakan Bapak Ibu. Kita itu tidak mungkin punya otoritas kalau tidak mempraktekkan maklumatnya raja. Ya kan? Coba. Setan tidak berani dengan maklumatnya raja. Makanya orang yang hidupin firman punya otoritas. Tuh. Iyalah. Saudara kalau hidup dalam firman. Loh. In the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi kapan saudara ketemu Allah? Waktu saudara ketemu firman. Dan mempraktekkan firman. Itu Allah sendiri. Saya punya pertanyaan, langit dan bumi tercipta karena apa? Tuhan berfirman. Ya, makanya di ayat 2 dari Kejadian 2, Bapak Ibu tahu, bumi belum berbentuk gelap gulita, kosong. Itu diyakini oleh seluruh ahli teologi bahwa itu waktu saatnya setan dilempar ke bumi dengan pasukan malaikat yang memberontak. Makanya terjadi kegelapan. Tuhan kemudian berkata begini, jadilah terang. Tuhan berfirman, jadilah terang-terang jadi kok. Gelap hilang. Mengusir gelap itu gampang, nyalakan terang, gelapnya hilang. Seperti kayak Bapak Ibu kalau tidak mau ada sampah, ada tikus di rumah kita, ya keluarkan ada sampah di rumah, ada tikus di rumah kita, keluarkan sampahnya. Kalau sampah keluar dari rumah kita, tikus pasti nggak ada. Loh, kalahkan gelap gampang, nyalakan saja terang, gelapnya hilang kok. Jadi kalau tempat ini gelap ya Bapak Ibu, pasti tabrakan. Makanya teori Big Bang itu kan teori dari kegelapan karena tabrakan. Karena dunia ini kan diciptakan dari tabrakan benda di atas, jatuh ke bawah, yang paling kecil jadi semut, agak gede jadi kucing, lebih gede jadi anjing, lebih gede lagi jadi kuda. Kemudian ada yang jadi monyet, monyetnya naik ke pohon kelapa, ambil batok kelapa, begitu ngaca kok berewan semua, dia bersihin, nah itu jadi nenek moyang kita katanya. Ya kan? Itu evolusinya Darwin. Itu kan Big Bang teori. Kenapa ada tabrakan? Karena gelap. Makanya semua gelap tabrakan. Nah supaya nggak nabrak, nyalakan terang. Ding, hilang gelapnya. Nah itu firman. Perkataan pertama firman adalah jadilah terang. Itu berarti prioritas dan identitas kita. Firman itu terang. Sorry ya Bapak Ibu, pelayan kalau nggak praktek firman. Ya otoritasnya apa? Banyak orang otoritasnya korup. Pakai otot, pakai duit. Semua kekuasaan di luar firman pasti korup. Oh ya. Ya sedikit keras lah sama para pelayan kok ya. Boleh ya. Ya nggak boleh juga boleh sendirilah saya. Ya paling nggak diundang lagi kan ya. Tapi nggak apa-apa, saya bukan cowok panggilan. Nggak, bercanda saja kan. Mumpung ada kesempatan, saya doakan ini loh Bapak Ibu. Saya siapkan berhari-hari, saya doakan. Saya nggak mau kita hanya semangat tanpa pengertian. Jadi saudara itu ada di dalam government. Kata otoritas berikutnya adalah Dunamos, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi apa? Saksiku. Nah ini dia. Jadi saksi dulu baru bersaksi. Lah enggak pernah menyaksikan Tuhan lewat hidup kita kok mau bersaksi. Mengalami pengalaman dengan Tuhan atau dengan duit atau dengan koneksi. Saya itu kalau enggak pernah mengalami pengalaman dengan Tuhan, bagaimana saya bisa bersaksi? Ya, sekolah teologi ya silakan. Tapi kan kalau enggak mengalami pengalaman dengan Tuhan, pinter di knowledge tapi ya itu, enggak mahir di kehidupan. Saya suka belajar.
Tapi isunya kan yang penting adalah experience with the truth of God. Karena kata kebenaran itu kan dalam bahasa Indonesia kebenaran ya. Tapi dalam bahasa asli kan ada dua, aletheia dan dikaiosune. Aletheia itu absolute word, tapi dikaiosune itu adalah kebenaran yang dipraktekkan membuat kita punya posisi kuat di hadapan Tuhan dan manusia. Ya kan? Ya, ada otoritas. Saya tidak usah takut. Tapi yang berikutnya adalah itu, government dan governance, tata kelola. Makanya coba baca ulang ayat yang ke-28. Sampai di sini oke ya, nggak bingung ya Bapak Ibu? Nggak bingung ya. Dan kalau terlalu cepat maafkan, saya dulu lahir kecepatan memang ya. Mama belum sampai ke bidan, saya sudah lahir dulu di becak katanya mama ya. Jadi makanya cepet. Enggak lah, enggak ada hubungan itu sebenarnya. Ini. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu. Berkat itu datang lebih dulu sebelum kita melakukan tugas untuk kehendak Tuhan. Makanya Bapak Ibu enggak usah takut. Berkat itu abilitas. Saya enggak bisa melayani kalau saya enggak diberkati. Makanya betul. Jangan bekerja untuk diberkati. Kita itu diberkati untuk bekerja. Kalau saya tidak diberkati, bagaimana saya bisa pelayanan? Nah, biasanya orang begitu dengar berkat, langsung duit yang muncul. Bukan. Berkat kan berasal dari dua kata, barak. Barak itu pujian kan. Ya, toda. Apalagi itu, ya tehilah. Ya, bahasa-bahasa pujian. Ya kan, toda mengangkat tangan. Kata berkat itu berasal dari kata dasar barak. Tadi muncul kata berkah. Berkah itu begini. Lutut bertelut, tangan dua diangkat begini, menengadah. Tuhan menumpangkan tangannya atas kita. Ya, jadi berkat itu adalah God at work. Tuhan bekerja menyertai kita. Loh, iyalah. Kalau orang mengukur berkat dari duit, waduh, sempit banget sudah. Toh waktu Adam dan Hawa diciptakan belum ada duit. Duit itu kan diciptakan waktu munculnya kerajaan Mesopotamia, Sinear. Eranya Babel. Dan duit zaman dulu masih bagus karena diciptakan dengan 3 logam kan. Emas, perak, dan tembaga. Karena ada nilainya. Dan semua itu ciptaan Tuhan. Tuhan tidak punya duit, Tuhan itu punya alam semesta. Emas, perak, dan semuanya. Negara yang sehat harusnya kan menciptakan duit di backup emas. Tapi sekarang kan enggak. Apalagi dolar, ya semua pasti tahu lah. Makanya terjadi krisis begini kan, ya itu. Karena udah enggak sehat. Dan kita ada di sistem begini. Makanya saya sekarang lagi banyak bicara sama jemaat soal ini. Supaya kuat. Ya secara cepat ya pengusaha fokus pada 5 hal. Hikmat, tanah, sumber mata air, emas, dan kemudian pertanian. Bapak Ibu fokus ke sini. Ini luar biasa ke depan. Saya tidak akan ulang lagi ya. Kan ada rekamannya ya. Saya tidak akan ulang. Fokus aja ke 5 ini. Ya, semua goncang ini ke depan. Saya tidak akan membahas ini. Ya, nah ini disebut dengan kingdom economy. Harus kembali ke sini. Nah, supaya saya nggak keluar konteks ya. Bahwa kita ini diberkati, Bapak Ibu. Tidak usah takut. Bapak Ibu lihat Kejadian 39, contohnya orang. Namanya Yusuf. Yusuf itu kan tawanan budak. Tahu zaman dulu budak, cuman pakai cawat telanjang, gak punya bank account. Coba. Tapi yang luar biasa, Alkitab berkata Tuhan menyertai Yusuf. Ya, dimulai dari rumah dulu. Makanya tadi saya berkatakan, melayani dimulai dari keluarga. Even ini rumahnya Potifar, dia setia. Dan Potifar melihat bahwa orang ini diberkati Tuhan. Semua yang diserahkan pada Yusuf berhasil, kecuali istrinya. Cuman kan memang betul, Potifar melihatnya apa, istrinya melihatnya lain pada Yusuf. Ya kan? Potifar melihat yang excellent, istrinya Yusuf melihatnya lain. Istrinya Potifar. Akhirnya dia difitnah. Step berikutnya masuk mulai ke masyarakat. Karena Yusuf dibuang ke penjara para tahanan politik. Belajar politik dia di sana. Karena itu opposite raja semua itu. Orang pinter-pinter semua. Yusuf jadi pemimpin di sana. Kepala penjara mempercayakan semua urusannya pada Yusuf.
Jadi orang ini mau di mana saja, diberkati Tuhan itu kelihatan. Makanya orang diberkati itu nyata dampaknya. Yaitu dampaknya melayani orang-orang lain dengan berkat Tuhan. Kan tadi saya katakan Yusuf punya tabungan apa? Bank account enggak punya. Setelah itu baru dia naik ke bangsa. Keluarga dulu, masyarakat baru bangsa. Itu. Dari hal-hal kecil pelayanan, dia dipersiapkan untuk hal yang besar. Orang sekarang kan maunya besar-besar. Makanya kadang-kadang kalau saya lihat acara-acara yang shortcut, ya sedih juga. Saya pernah mengajar di Indonesian Idol. 20 finalis kan. Ya, pernah. Ya, saya sama Judika ya cukup dekat. Tapi ya saya lemparkan nilai ini. Setelah itu saya sekali saja saya bilang enggak lah udah. Ya memang enggak dipilih lagi maksudnya kan. Karena mungkin wajah kurang ganteng kali ya. Jadi nanti iklan bisa turun kan. Nggak, saya enggak mau di shoot kok karena di belakang panggung. Tapi kan itu tadi yang saya katakan. Orang kalau enggak mulai dari yang step kecil-kecil, melayani saja. Ya, makanya kepemimpinan itu melayani. Pemimpin itu pelayan itu pemimpin. Seluas kita melayani, seluas itulah kita punya berhak untuk memimpin. Kalau enggak nanti korup lagi, pakai uang, pakai kekuasaan, pakai bentak-bentak orang. Enggak perlu begituan. Ya ada suami tidak dihargai istri, ada istri nggak respect sama suami. Itu kan soal melayani sebetulnya. Melayani, itu praktek itu. Praktek. Jangan lupa dia raja kok. Dia raja. Ya kan Bapak Ibu ya. Nah kita diberkati untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Oke. Pernah tahu nggak orang namanya Jim Elliot? Oh belum pernah dengar ya. Meninggal di usia mungkin di bawah 30 tahun. Tepatnya berapa saya agak lupa. Ya mungkin cari saja di Google pasti ketemu. Pemimpin Youth for Christ. Orang pintar sekali. Kemudian dia pergi ke ladang misi. Ke suku terasing di Nicaragua namanya suku Indian. Achwa. Jim Elliot. Bapak Ibu tahu? Akhirnya dia mati. Dengan kira-kira mungkin berapa puluh anak panah nancep ke tubuhnya. Wah, nancep kemana-mana. Nah, tapi ini orang luar biasa. Mayatnya dibuang ke sungai Amazon, tapi tersangkut di dahan, akhirnya dibawa pulang ke negaranya. Orang menangis, setan ketawa, bodoh, goblok, masih muda begini. Ya, sepertinya gagal, tapi enggak. Orang lihat dari sisi itunya. Tahu Bapak Ibu, ribuan Jim Elliot baru bangkit. Kalau Jim Elliot pergi sendiri, ribuan orang pergi ke seluruh bumi. Sampai melakukan pekerjaan Tuhan begitu luar biasa. Muncul yayasan yang betul-betul mengirim utusan misi begitu luar biasa. Nah ada satu wartawan Kristen penasaran, ini kenapa Jim begini ya? Masuk ke kamarnya dilihat aksesoris laki-laki biasalah, soccer dan semuanya. Tapi begitu membaca diary-nya dia, buku harian, dia kaget. Karena ada kata-kata berkata ini yang dia katakan. Orang yang tidak bodoh adalah orang yang berani menyerahkan sesuatu yang dia tidak bisa jaga. Untuk dia memperoleh sesuatu yang tidak bisa diambil dari hidupnya. Ya, saya ulang lagi ya. Orang yang tidak bodoh adalah orang yang berani menyerahkan sesuatu yang dia tidak bisa jaga untuk dia memperoleh sesuatu yang tidak bisa diambil dari hidupnya. Apa yang dia tidak bisa jaga? Uang, nyawa. Apa yang tidak bisa diambil dari hidupnya? Hidup yang kekal bersama Tuhan. Wartawan ini tutup, menitikkan air mata dan berkata, saya tahu siapa dia. Ini orang tahu tentang itu tadi yang saya katakan. Pemerintahan, otoritas, dan tata kelola dalam kehidupan. Apakah mati dalam Tuhan tragedi? Enggak. Tragedi itu adalah kalau orang hidup tapi mati. Itu zombie namanya. Oh banyak orang kan hidup tapi mati. Mati melayani, mati memberi, mati sukacita, mati peduli sama orang lain. Lalu, tergantung sudut melihatnya kan. Oke. Mulai sedih ya kayaknya ya. Gak apa-apa.
Yang berikutnya saya coba akan sampaikan. Saya tadi sudah katakan kita diberkati. Yang setuju katakan amin. Tapi punya tujuan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Kenapa Yesus itu sangat keras bicara tentang ketamakan. Ya, bukan kita tidak boleh kaya loh Bapak Ibu. Silakan kaya, tapi jangan sampai hati kita, rasa amannya kita taruh di situ. Ya, saya seringkali kalau dapat berkat selalu bertanya, Tuhan ini mau buat apa sih? Ya. Saya selalu berkata begini, ya hidup ini mau buat apa sih? Orang kan sekarang concern sama kesehatan. Kalau udah panjang umur kita mau apa? Oke, posisi kita hebat di pekerjaan, tender kita menang terus, duit kita banyak. Tapi ya mau buat apa? Itu makanya A.W. Tozer, seorang tokoh kebanggaan rohani, dia pernah berkata begini, hidup berbahagia adalah lakukan 3 hal saja. Temukan kehendak Allah, libatkan diri dalam kehendak Allah, selesaikan kehendak Allah, dan udah selesai udah. Jadi temukan kehendak Allah, libatkan diri dalam kehendak Allah, selesaikan kehendak Allah. Ya, itu udah bahagia. Di luar itu gak ada. Jadi Bapak Ibu gini, kita itu diberkati, Tuhan kasih abilitas, makanya betul. Semua hal yang kita perlukan itu tidak terbatas. Oke, dalam perumpamaan Matius 22 tentang perjamuan raja mengadakan pesta. Coba kita lihat ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat coba kita lihat ya. Ini kan perumpamaan perjamuan. Kalau raja pesta itu, ya ampun. Semua terbaik, gak mungkin gak. Ya, Tuhan itu kalau memberi kita selalu terbaik. Gak mungkin tidak. Makanya saya gak mau takut dengan sumber. Dalam hidup saya punya prinsip. Pelayanan saya itu tidak mau dibatasi oleh uang dan fasilitas. Yang membatasi saya cuma satu Tuhan. Ya, saya ulangi. Saya mau melayani tidak mau dibatasi oleh apapun. Fasilitas uang itu tidak bisa membatasi saya. Kita ada sekolah di Rote. Rote itu pulau paling ujungnya Indonesia. Sabang Merauke, Miangas Rote. Miangas itu kan utara sana ya, dekat Filipina. Manado naik ke atas ya, Talaut sebagainya. Mungkin ada yang dari sana atau pernah ke sana. Nah kita ada di bawah, selatan. Itu kalau nyebrang terus pakai kapal 4 jam nyampe Darwin. Makanya kalau bulan-bulan begini, dingin. Kecipratan udaranya Australia. Dan bulan begini orang Australia banyak di Rote. Sebab salah satu wave paling eksotik di dunia. Ada ombak yang paling eksotik itu salah satunya adalah Nembrala. Nembrala itu. Ada resort yang bisa per night itu 6 juta. Orang Australia semua itu banyak kan. Jadi bulan-bulan ombak paling luar biasa. Ini para peselancar sekarang cari ombak ke sana. Makanya hebat ya. Mereka tuh cari masalah loh. Iya ya. Jadi mereka tuh senang kalau ada masalah. Kan berselancar di ombak itu masalah kan. Ya kan peselancar kalau tenang nggak bisa berselancar. Ya, yuk kita berselancar di mana? Sungai Ciliwung. Masa berselancar di Ciliwung? Ya tenang kok. Ya kan sungai kan tenang. Tapi mereka cari itu. Yaitu ribuan kilometer terbang hanya begitu. Keluarkan uang bisa puluhan ratusan juta. Hanya untuk begitu. Makanya saya itu kalau ada di kapal ke Rote, saya terpukul. Kita itu loh untuk Tuhan hitung-hitungan. Mereka itu loh cari adrenalin kepuasan untuk olahraga. Rela ribuan kilometer mereka terbang. Ya. Sampai saya berkata ya ampun. Ya. Sedih sih memang. Ya, orang kota terlalu enak sih ya. Ya, saya berdoa biar segera aniaya turun buat misalnya. No. Kita terlalu enak sih. Ngomelan. Ya, kita ini manja. Saya belum lama ada di pedalaman Sulawesi Barat, 1 minggu. Orang ibadah bayangkan. Itu naik motor bisa 6 jam sekali jalan. Dan mereka kalau kebaktian 2 jam gak mau.
Minimal 4 jam. Waduh. Ya, saya ketemu satu ibu yang gerejanya dilempari batu, anaknya mati, disalah-salahkan. Wah, semangat pelayanan. Kalau turun ke ladang misi itu ya ketemu, kita yang dilayani loh, bukan hanya kita melayani. Dilayani oleh semua lukisan kehidupan. Tidak lagi di kanvas kain coretannya, tapi di hati mereka. Ya, kita ini kurang apa sih? Ya, udara begini enak, sejuk kayak di Swiss loh ini. Ya, sebenarnya coba kita ya, kurang apa kita? Please, ini bukan buat kepentingan kita. Ini bukan buat kepentingan Tuhan. Ini untuk kepentingan kita. Karena orang kalau tidak berbuah itu nggak sehat. Melawan prinsip dia diciptakan. Dan pasti nggak sehat. Hidup sehat kan karena punya pola hidup yang sehat. Ya, saya dalam anugerah Tuhan sehat karena anugerah Tuhan. Sekali lagi karena anugerah Tuhan. 5 tahun ini saya coba punya pola hidup sehat lah. Tepung nggak saya makan, gorengan nggak, lebih ke rebus-rebusan saja, singkong, ketela, begitu aja. Udah, roti udah lupa rasa, kan. Sorry yang di sini jualan roti nggak apa-apa, nggak, maksud saya udah putuskan saja. Dan memang ya udah, ya coba kelola stres, olahraga, exercise. Kayak tadi pagi saya udah mungkin 10.000 kilo, kok 10.000 kilo, 10.000 step, 10.000 kilo, pingsan saya Pak ya. Ya kira-kira 10 kilometer lah, ya jalan sama anak rohani. Ya, itu aja, coba kelola aja, tahu diri lah, udah umur dan sebagainya. Nah maksudnya saya sedang memberitahu kita sehat itu karena punya pola hidup sehat. Nah pola hidup sehat itu melayani memang. Sehat, ya kan? Kan ada in, ada out kan. Kalau in terus bahaya. Saudara tak perlu berdoa diajak naik mobil Audi terbaru kalau nggak ada knalpotnya. Udah tak perlu berdoa, turun saja. Ya Mercy terbaru kalau nggak ada knalpotnya, nggak perlu berdoa dan nggak usah sungkan sama orang yang ngajak, turun saja. Karena bahaya. Makanya orang in terus kalau nggak ada out, sembelit. Pasti kentut melulu. Pernah ada orang bau terus kentut melulu. Lah nggak ada outnya. Gereja sekarang kan inputnya terlalu gede, outputnya kurang. Bahaya loh Bapak Ibu. Itu nggak sehat. Ya. Itu perlu kita pikirkan. Karena ini prinsip alamiah sebetulnya. Nah oke. Ayat 4 saya akan tutup dengan ini. Masih kurang berapa menit Bro Julius? Oh udah, ya udah. Gak apa-apa. Jadi gak 5 menit lagi kita selesai. Coba kita lihat ayat yang keempat. Karena memang udah selesai. Sudah habis saya bicara apa lagi? Nanti mengada-ngada lagi. Oke. Ini yang saya catat. Apa yang Tuhan taruh buat kita semua. Ayat yang 4, Matius 22. Ini. Matius 22 ayat yang keempat. Boleh ya? Ini. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu. Aduh, sampai memohon loh yang punya langit dan bumi. Kita ini terlalu sombong sih ya, sampai Tuhan sampai merendahkan hati begitu. Sesungguhnya hidangan telah aku sediakan. Apa saja sudah disediakan kok. Lembu-lembu jantan, ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Semuanya apa? Telah tersedia. Berapa yang telah tersedia? Everything. Already. Semua telah tersedia. Semua itu apa? Adakah di luar semua? Enggak ada. Semua apapun ada dalam semua karena tidak ada sesuatu yang di luar semua. Sebab semua ada dalam semua. Maksudnya begitu. Apa saja ada dalam semua. Sudah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Coba. Tapi kan orang berkata, saya punya lembu. Lembu itu artinya apa? Pajero sport baru. Ya, Ducati baru atau apalah ya, Ferrari baru, Innova baru ya, saya sibuk di ladang, ada tender baru ini, ada project baru ini, nggak ada waktu
Ada juga yang saya baru married, lagi nyoba ranjang baru. Ya kan? Coba, tapi ingat ayat 7, saya gemetar baca ayat yang ke-7. Ini raja loh Bapak Ibu, sekali lagi jangan lupa ya, ayat 7. Yang bilang Yesus, bukan Rubin Ong. Maka murkalah raja itu, ya dia raja. Ketika titanya dilanggar, ya itu ada punishment. Ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Di kota ada 3. Pemerintahan, dunia pendidikan, dan marketplace. Porak-poranda semua. Karena orang tidak mau terlibat dalam kehendak Tuhan. Nyawa kota kan ada 3 kan. Pemerintahan, dunia usaha, dan dunia pendidikan. Diporak-porandakan. Karena tidak ada orang yang mau terlibat di sana. Tuhan mau mengundang kita. Nah, saya tutup ya. Saya selesai. Yang berikutnya adalah begini. Saya harus katakan, Bapak Ibu, tetaplah fokus pada kekekalan. Ini yang membuat kita tetap menyala-nyala di pelayanan. Ya, jangan cari udahlah, tidak usah cari pujian manusia, reward dari orang, udah, tidak usah cari. Ambillah setiap kesempatan melayani itu sebagai kesempatan untuk melayani. Karena tidak ada apapun yang di luar daripada kehendak Tuhan. Ya, lakukan saja. Ya, pernah tahu orang namanya Fanny Crosby? Pasti nggak tahu lagi. Ya, Fanny Crosby siapa? Lahir 1807 sekian di New York dari keluarga Puritan, cinta Tuhan. Gagal operasi mata, buta. 80 tahun lebih, meninggal buta. Digodain atau diajak orang. Ngapain kamu hidupmu begini? Mau buat apa? Dia tersenyum saja, tidak salahkan apapun. Tapi tahu Bapak Ibu? Ya, himne dia ciptakan. Blessed assurance. This is my story, this is my song. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus. Selamanya aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Di jalannya aku diiringnya, biasanya penghiburan orang mati itu. Lagu-lagu kidung pujian, dia yang ciptakan. Dan seumur hidupnya, dia karang lagu 8.000 himne. She was blind. Orang tanya, buat apa? Kekekalan. Melihatan orang sekarang disentuh. Tidak pergi kemana-mana, tapi orang dijamah. Anak saya tahu lagu itu, nanti cucu saya tahu. Melihatan orang disentuh. Buta tapi melihat. Sementara banyak orang melihat tapi buta. Karena tidak melihat kekekalan. Saudara, kalau melayani itu, kita itu kan sedang melayani Tuhan. Oh, kalau lihat orang nyebelin, nggak senang. Oh, jujur lah. Kadang orang tanya, capek nggak khotbah? Capek. Lebih capek lagi yang dikhotbahin nggak berubah-ubah. Oh, itu capek banget, asli. Asli itu capek. Capeknya di hati sudah. Tapi kan saya sadar, saya itu sedang melihat Tuhan pada diri orang lain. Ya, saya bilang begini nggak gampang kalau saya tidak mempertajam mata kekekalan. Tuhan memberkati, amin. Silakan bro. Ya, terima kasih Pak Rubin untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa dan berhikmat sekali. Saya sampai kehabisan paper buat nulisnya Pak. Ada dari Bapak Ibu yang ingin berdiskusi dengan Pak Rubin atau bertanya tentang inisiatif dalam melayani? Ada? Biasanya saya dulu yang berinisiatif dah kalau gitu. Pak Rubin, ada yang tanya begini Pak Rubin, mungkin bisa dijelaskan. Ada yang bilang pekerjaan dan pelayanan Pak. Nah, bedanya apa Pak? Terutama ini mungkin untuk pekerja yang full time di gereja mungkin ya. Ditulis begini, apa perbedaannya dan bagaimana kita dapat membedakannya sehingga kita dapat merasakan atau mengetahui apa yang kita lakukan selama atau sekarang ini termasuk dalam kategori pekerjaan atau pelayanan. Dan kita melakukan apa yang ditugaskan kepada kita, posisi kita itu berada di pekerja atau pelayan.
mungkin ada perlu kejelasan ya Pak ya, terutama untuk teman-teman atau orang-orang yang bekerja secara full time Pak, karena agak beda tipis kali ya pekerjaan pelayanan Pak. Ya, thank you Bro Julius, pertanyaan yang bagus. Jadi inti dasarnya begini, inti dasarnya. Bahwa kalau kita membaca di Alkitab, ya, itu kan kita kembali kepada kitab Kejadian. Misalnya Kejadian 2 ayat yang ke-8, Kejadian 2 ayat yang ke-15, nanti bisa lihat. Tuhan itu menciptakan manusia dan menempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan taman itu. Kata mengusahakan, bekerja itu di situ pakai kata abot. Abot ya, abot dari situ muncul kata itu. Worship sebetulnya avoda. Avoda itu adalah menyembah Tuhan. Makanya di kitab Kejadian itu ide awal manusia diciptakan. Tidak pernah manusia disuruh nyanyi. Tapi bekerja. Nah dalam bekerja kemudian nyanyi gak apa-apa. Nah, sayangnya kita kan terlalu banyak nyanyi kurang kerja. Ya kan? Ya intinya itu adalah karena kita ini pengelola. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ya. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 penciptaan 6 hari itu. Ya, selalu setiap kali Tuhan menciptakan cakrawala, gunung, binatang dan sebagainya. Kan selalu ditutup dengan kata sungguh baik. It was good kan. Tapi khusus hari ke-6 waktu Tuhan ciptakan kita itu sungguh amat baik. It was very good. Beda. Karena begini, Tuhan itu menciptakan pengelola yang bisa dipercaya. Makanya dunia ini kalau tidak ketemu pengelola yang bisa dipercaya ya sungguh amat buruk, rusak. Ya. Nah, ini sebetulnya dari awal itu konsepnya adalah konsep kita bekerja. Bekerja. Nah, Bapak Ibu masih ingat gak di kitab Wahyu itu ada roh yang dikecam oleh Tuhan Yesus, itu adalah roh Nikolaus. Nikolaus lah. Kamu itu para pengikut Nikolaus yang aku kecam ya, kecam. Pokoknya bahasanya nanti Bapak Ibu baca di Wahyu pasal 7 jemaat itu ya. Saya lupa di pasal berapa itu kan ada roh Nikolaus ya. Nikolaus itu tahu gak? Nikolaus itu adalah salah satu dari 7 diaken yang diangkat untuk melayani janda-janda. Ya bersama dengan Stefanus. Ya. Tapi dalam perjalanan orang ini nyeleneh keluar dari kebenaran. Ya, kemudian dia menciptakan itu tuh teologia, maksudnya pengajaran yang disebut dengan pengajaran dalam perjalanan itu namanya clergy and laity. Ya, clergy laity itu begini, dipisahkan antara rohani dan sekuler. Ini intinya dulu ya. Jadi begini, orang kalau kerja di dunia sana sekuler, kalau kerja di pelayanan di bagian ritual agama berarti rohani. Nah, bahayanya dari pengajaran ini akhirnya tercipta kemunafikan. Karena begini, kalau di dunia ya udah, gua pakai cara-cara dunia nggak apa-apa, bohong, nipu misalnya ya, ya kemudian markup harga. Kan saya ada di dunia gitu. Nah itu terjadi kemunafikan. Terus yang paling bahaya lagi, yang pelayanan di gereja merasa bahwa dia lebih rohani daripada yang di luar. Nah, itu terjadi akhirnya kesombongan rohani. Ini implikasi dari pengajaran ini terjadi kemunafikan. Orang biasanya kudus kalau hari Minggu para pengusaha. Tapi kalau enggak ya udah di luar berantakan. Kan bukan begitu. Kalau kita mengacu ke Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu seperti untuk siapa? Tuhan. Apapun itu ya berarti apa saja yang kita lakukan di bisnis, di profesional kita sebagai para profesional, di bidang apa saja. Lakukan itu untuk Tuhan, berarti ada nilai-nilai Tuhan di sana. Nah, saya akan katakan ini, sebetulnya pelayanan itu di mana saja, itu sama. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Pokoknya prinsipnya adalah, semua yang kita lakukan itu ingat, semua untuk Tuhan. Dan itu ada pertanggungjawaban. Ya kan? Ya Matius 25 masih ingat gak perumpamaan talenta? Kerajaan Allah seperti orang bepergian luar negeri mempercayakan hartanya masing-masing menurut kesanggupannya. Ada yang dikasih berapa? 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Ada yang mungkin di sini ada yang punya 5. Di gereja pelayanan, mimpin pujian atau apa hebat. Di luar profesional ngatur keuangan hebat 2. Kemudian apa lagi? Main bolanya jago.
Sampai sebetulnya dia sekelas Messi, cuman beda nasib misalnya ya. 3. Kemudian lobby ke pemerintah jago. Hubungannya sama raja-raja jago 4. Apalagi kemudian ya bisa membuat tulisan secara luar biasa. Sampai cecak kalau lirik saja bisa menitikkan air mata misalnya ya. Saking dalam. Kan 5. Ya kan? Coba. Gak apa-apa. Adik dikasih begitu gak apa-apa. Yang 2 enggak perlu iri. Buat apa mau minta 5 kalau 4 keteter? Mending 1 fokus. Karena begini, keadilan itu bukan begini. Tuhan itu kan adil. Keadilan itu bukan begini. Saya 50, Pak Cahya 50, kemudian 100 dibagi 2. Nah, itu bukan adil, itu bagi roto. Adil itu begini, atas kedaulatan Tuhan mempercayakan pada kita. Tapi ingat, keadilan itu satu kali akan menuntut tanggung jawab. Nah, kita itu takutnya pada ini pengadilan yang terakhir nanti. Itu takutnya ke situ. Kalau di sini kan salah jadi benar-benar jadi salah gara-gara duit bisa saja. Walaupun nggak boleh loh. Tapi nanti hitungan belakangannya itu. Nah itu yang kita perlu takutkan. Karena ayat 19 begini. Tuhan itu pulang lama sesuai itu minta tanggung jawab dari setiap kita. Jadi keadilan kan kata sedek keadilan itu begini. Atas kedaulatannya Tuhan memberikan kepercayaan pada kita. Nah saya tidak mau beda-bedakan antara yang di sini, yang di gereja full time dengan yang di luar. Sama-sama pelayanan. Inti dasarnya ini. Ya, cuman kalau di sini kan bicara soal kerohanian kan. Pekerjaan kerohanian. Ya, kalau di luar ya tetap roh. Kan begini, saya juga tidak setuju ada ngomong begini, lagu dunia, lagu rohani. Lagu-lagu saja sudah. Yang penting motivasinya. Kan gini, rohani atau tidak itu bukan apanya, tapi bagaimananya. Misal, apanya ini, formnya ya, bentuknya ya. Gedung ini ada lambang salib, kan di depan ada lambangnya GBI. Komplit lagi, udah ada salib, ada urapan, ya kan. Ya GBI kan komplit Pak, karena saya dulu di GBI lama kan. Ya kan, komplit itu ya, lambangnya kan itu. Ya, nah, oke. Kalau orang lihat, oh gereja. Kalau dari apanya, rohani gak? Rohani apanya kan? Oh apanya? Misalnya sekolah Kristen ada lambang salibnya. Apanya rohani? Oke. Sekarang ketemu pabrik. Pabrik ini gak ada lambang salib. Kalau lihat apanya, sekuler. Oke ya. Ya dong, apanya ini? Tapi kalau begini. Misalnya di yang ada lambang salibnya, nilai-nilainya nggak Kristen. Orang hanya cari kekuasaan, cari uang di pelayanan. Misalnya saja nih. Ya misalnya Pak Cahya saya kasih tahu misalnya ya. Oke, dibandingkan sama yang pabrik ini, di sini nilai-nilai firman hasilnya dibagi untuk misi. Saya beritahu, yang ini lebih rohani daripada yang ini. Ya kan? Menangkap ya Bapak Ibu ya? Bukan apanya, tapi bagaimananya. Kalau mainan apa nanti jadi agamawi. Makanya kekristenan jangan simbolik. Kekristenan itu adalah itu praktek kehidupan. Kita kalau mainan simbolik mau sampai kapan? Ya, misalnya, saya nyanyi lagu ini misalnya, sama istri saya. I just call to say I love you. Rohani gak? Ya rohani sama istri saya kok. Daripada saya nyanyi ku pandang wajahmu ke istrinya orang, itu gak rohani. Loh. Yang menggoncang roh agama lah sedikit ya. Nah kan coba. Makanya saya tidak mau beda-bedakan. Saya bilang sama anak-anak yang ibarat, bikin film, karang lagu, semua tapi punya nilai-nilai firman. Loh. Banyak nabi-nabi kecil di Alkitab. Itu ide di Alkitab itu tolong dibikin film. Keren itu. Misalnya 3 janda dalam satu rumah. Keren itu. Loh tahu 3 janda dalam satu rumah? Naomi, Orpa, Ruth. Kan saya yakin konfliknya luar biasa itu. Ya kan? Itu kalau yang main Tika Panggabean. Keren itu sama siapalah. Coba yang bikin Ernest Prakersa lagi. Keren itu pasti. Atau siapa lo coba. Banyak. Hakim-hakim 19 kalau di film kan ngeri itu. Yang berita hoax. Kemudian mayat mutilasi 12 potong. Perang suku. Coba.
Banyak kan yang bisa difilmkan dengan versi sekarang. Ya, tapi dengan gambaran modern banyak. Ya. Nah, itu intinya ya, kepanjangan jawab saya. Intinya sudah bisa dapat ya. Ya kalau di sini ya memang urusannya pelayanan, pekerjaan. Tapi kan kita bekerja untuk Tuhan. Siapa bilang pendeta tidak bekerja? Siapa bilang? Saudara tadi saya ngomong bahasa asli dan apa? Saya belajar. Bukan untuk tiba-tiba saya kejatuhan kotoran burung dan kemudian saya cerdas tahu. Pas saya duduk, saya belajar. Makanya nasihat saya nggak ecek-ecek. Kalau saya dapat reward dari pengusaha, waktu saya kemudian training staffnya mereka kasih reward ke saya. Ya karena saya nggak ecek-ecek. Pasti bukan apa, kan ada kualitas kan. Loh, kita pikir kita nggak bekerja, kita bekerja Pak. Kita belajar, kita merenung. Itu apa namanya? Ya, Pak Rubin pendeta bekerja kan nyangkul-nyangkul ya, nggak begitu. Ya kan bekerja bisa di bidang apa saja. Makanya sebetulnya orang itu kalau dalam Tuhan tidak boleh ada yang nganggur. Dan bekerja itu tidak harus office, tidak harus. Bekerja aja. Bakat minat kita apa? Udah lakukan aja, bekerja. Saya punya prinsip, bekerja pelayanan jangan mengikuti uang. Uang yang mengikuti pekerjaan dan pelayanan. Iyalah, uang yang harus ikutin kita, bukan kita ikutin uang. Makanya saya silakanlah kalau ada orang yang membeli misalnya ya bekerja sedikit uangnya banyak. Wah saya tidak mau begituan. Itu berarti udah salah konsep itu. Saya tidak setuju dengan financial freedom. Merdeka bebas uang. Karena anak-anak muda sekarang yang benar itu adalah financial management, financial understanding. Orang kalau financial freedom berarti Tuhannya uang. Dia pikir uang itu solusi segala-galanya. Pandemi kan mengajarkan pada kita, uang gak bisa tolong kita. Orang punya jet pribadi mati. Orang punya tabung gas pabrik meninggal juga. Orang punya dokter terbaik meninggal juga. Dokter meninggal, pendeta meninggal. Coba mau koneksi, mau pakai siapa? Yuk, pandemik 2 tahun ini Bapak Ibu belajar gak? Uang bisa tolong apa? Coba, kalau orang sudah di ruang isolasi, apalagi varian Delta, isolasi sendirian, udah pikirannya mati saja. Padahal belum tentu mati kan. Teman saya kena COVID 4 kali, masih hidup itu. Kalau COVID takut sama dia sekarang. Coba timnya dia, waduh, itu pelayanan, belum lama retreat, saya ngelayanin mereka. Ya ampun, varian Delta itu Bapak Ibu tahu nggak? Turun nguburin ratusan mayat semua agama. Ditungguin sama timnya dia. Supaya mereka dikuburkan layak. Kan zaman waktu itu, Bapak Ibu masih ingat gak? Masa lupa? Indonesia itu orangnya memang pelupa sih. Kita masih ingat gak? Sampai orang dikubur massal. Oh iya itu. Wah. Anak gak bisa tengok orang tua gak bisa tengok anak. Istri suami berjauhan, bayangkan. Cuma nyentuh dari layar kaca sambil menangis. Apalagi sendirian, nafas sudah tersenggal-senggal begitu. Tabung ventilator di mana-mana. Ngeri kan itu. Makanya saya kan katakan, mumpung masih ada waktu, jangan sombong yuk. Melayani. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil kok. Kalau ada yang misteri itu mati loh. Itu misteri. Misteri asli. Kita jangan bilang begini, oh mati itu sesuai umur dulu, 90 tahun dulu mati. Enggak juga. Oh sesuai nomor abjad huruf. Ya orang maunya pakai angka huruf Z semua namanya. Zakaria atau apa ya. Ternyata enggak, huruf abjad juga. Oh profesi ini dulu, pendeta sih belakangan. Sebab kalau pendeta mati siapa yang ngubur? Upacara penguburannya enggak ada nanti. Enggak juga tuh. Nah maksud saya begini, mumpung masih ada waktu. Jangan ada yang nganggur, bekerja melayani.
Ya, layani. Tidak harus di gereja kan. Ada banyak kok yang perlu kita dan harus kita dan bisa kita lakukan. Thank you bro. Ada satu pertanyaan lagi Pak ya. Siap. Mungkin terkait waktu juga kita batasi jadinya. Ya. Bagaimana mengatasi kendala apabila inisiatif atau kreativitas kita sebagai pelayan sering bertentangan dengan keputusan pemimpin di atas kita Pak? Ada pertanyaan seperti itu, bagaimana tanggapan Bapak kira-kira? Gini, dalam Kristus itu kan Filipi 2 kan berkata ya bahwa dalam Kristus itu ada kesatuan, ada kasih mesra. Yang penting itu begini, yang penting ini yang saya kembalikan ke firman ya. Kalau kita ini satu hati, satu roh, itu udah paling luar biasa. Tidak ada perbedaan yang tidak bisa diselesaikan. Kuncinya itu satu hati dan satu roh. Baca Filipi pasal 2. Dalam Kristus itu kan ada kasih mesra, belas kasihan, ya kesatuan. Itu. Nah jadi saya mengajak, makanya penting itu misalnya bangun kesatuan itu kami. Ya bisa, ini prinsipnya ya. Kesatuan tubuh itu, ya ini kalau hubungan suami istri kan lewat seks. Kesatuan jiwa itu adalah lewat komunal, di mana kita berbagi, sharing. Tapi kesatuan roh itu harus lewat doa bersama. Ya, makanya saya ingatkan para pelayan, yang namanya waktu berdoa bersama itu jangan ditinggalkan. Kalau kita lihat Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 4, cara hidup jemaat mula-mula, coba bayangkan. Setiap hari mereka berkumpul untuk berdoa. Ya. Dan tahu Bapak Ibu ya, jemaat mula-mula itu kalau ngumpul itu gak ada agenda. Gak ada agenda. Agendanya apa? Mereka berkumpul memecahkan roti berdoa. Setelah itu Roh Kudus yang kemudian mengambil inisiatif. Utus Barnabas dan Paulus kemana? Itu. Ini yang disebut dengan dinamika komunal. Jadi dalam komunal yang sehati itu pasti ada strategi-strategi ilahi. Coba kembali lagi ke kisah Rasul. Saya amati ya Bapak Ibu ya. Gak ada agenda mereka. Mereka tidak merencanakan apa begitu. Ya kecuali rasul-rasul Indo memberi arahan. Misalnya mereka kan bilang salah satunya misalnya ya. Kok pelayanan para janda diabaikan. Jadi mereka punya inisiatif. Yuk melayani ini. Kemudian diangkat 7 diaken. Tapi mayoritas mereka itu begini, waktu ngumpul, bersekutu, mereka berdoa, Roh Kudus akan beritahu apa yang harus dilakukan untuk mereka lakukan. Nah, kuncinya itu adalah sehati memang. Satu jiwa, satu roh. Ya, itu penting banget. Makanya saya kalau di komunal selalu belajar untuk menundukkan diri pada siapapun. Ya, to the point ya. Saya selalu bilang kok. Kan ya istilahnya komsel, kalau kita komunal, saya bilang jangan anggap saya pendeta. Pasti kita sama-sama, kita doa sama-sama, kita coba minta arahan, Tuhan mau apa sih? Oh, apakah saya kehilangan bahwa posisi saya pendeta? Misalnya kayak Pak Cahya atau saya? Enggak dong. Kan soal pemilihan soal panggilan itu kan itu yang disebut dengan jubah. Ada jubah otoritas yang Tuhan berikan. Pasti. Ya pasti. Kalau yang namanya jubah otoritas dari Tuhan itu kan Tuhan yang memilih. Saya bisa melayani begini, apakah saya maksudnya inisiatif saya untuk enggak. Tuhan kasih saya anugerah kepercayaan untuk saya bisa pelayanan. Ya kalau pengangkatan sinode kan ya itu kan formal regulasi dengan pemerintah saja. Saya punya sinode, saya punya kartu pendeta, saya bisa keluarkan surat baptisan atau surat orang menikah bisa. Nah itu kan regulasi. Tapi ini kan pilihan Tuhan atas saya. Nah kembali lagi ke apa yang saya coba sampaikan. Sehati, sepikir, sejiwa itu penting banget. Nah itu makanya. Ya makanya sejiwa itu ya sering sharing satu dengan yang lain. Doa bersama, satu roh. Nah itu tuh. Ya gini,
Bapak Ibu semua, biarkan Roh Kudus bergerak dengan leluasa di komunal kita. Karena dia sumber strategi, dia tuh sumber inisiatif. Makanya betul kan Tuhan itu kreator, pencipta. Orang kalau dekat dengan kreator, pasti kreatif. Loh iya kan, kalau kita dekat dengan kreator, ya pasti kreatif. Nggak mungkin enggak, pasti ada kreativitas. Coba lihat Yesus tuh punya pelayanan, nggak monoton. Prinsipnya sama, tapi caranya luar biasa. Dia kadang-kadang sembuhkan orang hanya dengan berkata. Dia sembuhkan orang memegang misalnya kalau buta matanya. Kadang-kadang dia ludahi, kan? Ya, caranya berbagai macam cara. Itu menunjukkan Tuhan itu punya cara begitu luar biasa yang tidak bisa dibatasi. Nah, enggak tahu gereja ini Tuhan taruh apa. Itu cari Bapak Ibu. Enggak usah ikut-ikutan. Oh yang sana ikut. Oh bingung nanti kita. Udah cari apa yang Tuhan taruh di gereja ini. Lakukan. Cuma mungkin ada pertanyaannya begini Pak. Sering bertentangan dengan keputusan pemimpin di atas kita. Nah itu mungkin poinnya di highlightnya seperti itu sih Pak. Nah itu yang tadi saya katakan. Kalau kita ini sehati antara pemimpin dengan yang dipimpin dengan pemimpin, udah pasti ada solusi kok. Kuncinya kesehatian, kuncinya saling merendahkan hati. Kuncinya itu pasti ada solusi. Ini kan soal spiritual sebetulnya, soal rohani, ya harus diselesaikan dengan cara rohani, tidak boleh dengan yang lain. Ya kan? Nah ya kita tahu kan maksudnya otoritas dari Tuhan. Maksudnya begini, ini prinsip Alkitab ya. Jemaat menghargai saya. Ini juga untuk misalnya untuk Pak Cahaya lah. Kita kan sama-sama Tuhan taruh sebagai pemimpin ya. Tapi juga saya menghargai jemaat. Jadi saling itu adalah timbal balik kan. Ya, itu harus dikerjakan dalam kehidupan. Ya, makanya ketika ada misalnya ini kan ada misalnya fiksi lah ya, ada pertentangan begitu. Saya percaya sekali lagi saling merendahkan hati, sejiwa, satu roh, satu hati, itu kekuatan untuk kita bisa mengalahkan semua apapun. Apapun itu namanya apapun, pertentangan kah, apakah. Nah itu. Nah itu butuh memang kerendahan hati untuk saling. Ya. Ya saling ya Pak ya. Saling menghargai ya. Nah itu saling. Yeah. Kata kunci saling itu di Alkitab Perjanjian Baru pernah tahu nggak? Ditulis berapa kali? 52 kali. Saling mengasihi, saling mengutamakan yang lain lebih dari diri sendiri, saling mendoakan, saling mendorong maju, saling memberi salam, bukan titip salam ya, kalau titip salam gak ketemu berarti ya. Saling kemudian berkorban, saling bersekutu, saling itu 52 kali. Ya ini saya to the point juga bilang sama Pak Edi, termasuk ini kan untuk saya beritahu ya. Sebetulnya begini, dalam prinsip kerajaan Allah, tidak ada orang nomor satu, semua nomor dua, yang nomor satu itu Tuhan. Loh, iyalah, yang nomor satu itu Tuhan, semua nomor dua. Memang dalam porsi pelayanan kan memang ada orang yang, nah itu tadi ditabiskan Tuhan untuk jadi pemimpin. Itu Tuhan yang menabiskan. Ya kan? Loh, iyalah. Pernah ketemu orang nggak? Mau sok-sok memimpin kalau Tuhan tidak tabiskan, ya malu-maluin lagi. Ya coba. Wah ya orang mau ganggu Pak Jokowi seperti apa? Lah memang beliau ditetapkan kok. Siapa yang tetapkan? Tuhan lah. Misalnya, ya kan? Mau diapain ya? Coba. Loh, coba. Ah itu tuh. Nah, ya menangkap ya. Oh, saya kepanjangan juga sih mungkin. Oke. Ada yang tanya begini Pak. Mohon tips atau cara-cara menjaga semangat pelayanan saat
yang dilayani itu kurang bersemangat Pak. Jadi mungkin ada teman kita itu yang merasa bahwa oh saya udah melayani begini tapi kok kayak responnya kurang gitu. Nah habis itu juga mungkin para worship leader yang di stage gitu kan lihat tuh jemaat. Nah mungkin ada tip-tips singkat Pak gitu bagaimana cara menjaganya. Thank you. Saya sudah bilang tadi sebetulnya saya udah bilang kalau Bapak Ibu nangkat. Fokus saja untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Ya, kalau saya lihat manusia, waduh, saya tidak mau pelayanan. Apalagi dulu saya punya pendeta, galaknya minta ampun, asli. Sampai saya bilang, saya tidak mau jadi pendeta. Ya, makanya saya bukan pendeta, saya gerilyawan. Enggak lah, saya pendeta. Nah, karena itu, ya itu, makanya fokus pada Tuhan. Kan tadi saya masa bahas lagi kan capek kan udah. Ya udah dibahas sih Nah, Pak, ada di sini. yang berikutnya lagi, tahu nggak? Kita kan di dalam Tuhan. Benar ya, di dalam Tuhan ya. Ya kita kan di dalam Tuhan kan. Makanya kalau kita di dalam uang, di dalam kepentingan sendiri ya susah. Di dalam Tuhan, kata dalam Tuhan itu kan makanya Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya kan? Banyak ayat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu tahu nggak? Bahasa aslinya pakai kata entheos. Entheos kan? En itu di dalam, theos itu Tuhan. Kata entheos itu dari situ muncul kata enthusiasm, antusias. Nah orang itu kalau di dalam Tuhan itu antusias. Kan entheos, enthusiasm, antusiasme. Oh iya, orang itu kalau di dalam Tuhan. Saya makanya pelayanan, nah ini dia. Mau orang sedikit, mau orang banyak. Tetap semangat. Iyalah, kita kalau tahu ini, ya, saya beritahu ya, merawat satu orang tua sakit, itu nilainya sama dengan pendeta yang lagi khotbah di hadapan puluhan ribu orang. Gak ada bedanya. Pembukuan nulis benar itu nilainya sama dengan orang sedang KKR di stadion utama Istora Senayan. Sama, gak ada bedanya. Karena semua dilakukan di dalam Tuhan. Yes, Ya, amin. iya dong, itulah. Setuju Pak. Tuhan berkati. Ya, mari kita beri applause untuk pelayanan Pak Rubin pada sore hari ini sangat memberkati kita semua. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya sore hari ini kita semua diberkati Tuhan. Ada banyak yang telah dibukakan kepada setiap pengerja khususnya di tempat ini untuk kita boleh lebih mengerti apa itu melayani. Amin. Bilang dong sebelah kiri kanannya, melayani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih sekali lagi buat hambanya, buat pendeta Rubin Ong yang telah memberkati kita pada sore hari ini. Tuhan terus pakai hambanya ini dengan urapan dan hikmat dan pewahyuan dari Tuhan yang selalu baru. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada-Mu buat sore hari ini. Karena kami sungguh telah menerima berkat-Mu. Untuk kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan memiliki kesatuan hati. Dan kami boleh hidup di dalam tujuan Tuhan. Apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau mau bagi gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan, kami sebagai kawanan sekerja Allah boleh melakukannya dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohonkan kepadamu Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu bekerja dalam hati kami. Mengingatkan kepada setiap kami. Dan membakar semangat yang ada dalam hati ini. Untuk terus berkobar-kobar bagi jiwa-jiwa yang telah Engkau percayakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Biar setiap umat-Mu, jemaat-Mu, ini waktunya kami untuk bangkit. Untuk kami pergi dan pergi. Membawa kabar baik bagi jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh telah percaya pada kami. Terima kasih.
Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini kita tetap terus tinggal di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya, dan terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara sekalian sore ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Dia.